Rasulullah berada di satu lembah yang saat itu hanya Rasulullah dan yang membawa ontanya dan satu sahabat Nabi bernama Hudzaifah Al-Yamani. Saat itu ternyata di antara pasukan perang ini ada orang-orang munafik. Nah, orang-orang munafik ini kemudian melihat ini kesempatan kita bunuh Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa anim ala hadzal nabiyil karim wa ala man sara ala nahji ila yaumiddin. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini di suasana yang sejuk hujan, tapi sumuk ya Pak. Kita pada kesempatan kali ini kita akan membahas Ghazwatu Tabuk, perang Tabuk, dan ini merupakan perang terakhir yang diikuti oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena setelah perang Tabuk tahun ke-9 Hijrah, maka berikutnya adalah Hajjatul Wada atau Haji Wada. Kemudian setelah itu adalah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tahun ke-11 Hijriah. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas 4 hal insya Allah. Pertama adalah sebab terjadinya perang Tabuk, yang kedua mobilisasi sahabat untuk berjihad dengan jiwa dan harta, kemudian ada Masjid Dhirar, dan yang keempat adalah kisah Hudzaifah Al-Yamani. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ghazwatu Tabuk disebut juga dengan Jaisul Usrah, perang yang sulit. Kenapa dikatakan perang yang sulit? Karena perang Tabuk ini menempuh perjalanan yang sangat jauh sekali, sekitar 800 km. Sini mana Pak? Semarang Pak ya? Lebih jauh. Nah, sini Semarang. Nah, itu jadi dari Madinah menuju Khaybar, menuju Al-Ula. Al-Ula ini nanti ada Madain Soleh, tempat di mana untanya Nabi Soleh dibunuh, kan gitu ya. Nah, kemudian baru Tabuk, baru Ma'an, baru Mu'tah. Nah, kalau Mu'tah sudah kemarin. Nah, perjalanan yang sangat jauh sekali ini terjadi pada bulan Rajab, seperti bulan ini ya, pada bulan Rajab tahun ke-9 Hijriah. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara sebab terjadinya perang ini itu adalah ada kaitannya dengan perang Mu'tah. Kalau Mu'tah itu saat itu di mana pasukan Islam bertemu dengan pasukan yang sangat banyak, yang jumlahnya 3.000 melawan 200.000, 3.000 melawan 200.000, dalam riwayat yang lain 7.000 melawan 200.000. Jadi 1 banding 70, 1 banding 70. Tapi dengan kepemimpinan Khalid bin Walid, ketika Rasulullah Rasulullah telah menetapkan 3 panglima perang dan 3-3-nya gugur. Nah, panglima perang, di antara panglima perang dalam perang Mu'tah itu adalah pertama Zaid, kemudian in qutila Zaid fa Ja'far, wa in qutila Ja'far fa Abdullah bin Abi Rawahah. Nah, tiba-tiba semuanya mati syahid, dan kemudian kepemimpinan diserahkan kepada Khalid bin Walid,
dan dengan kepiawaian, dengan kepintaran, kepandaian Khalid dalam strategi perangnya, dengan izin Allah, maka perang Mu'tah yang jumlahnya tidak seimbang itu kemudian dimenangkan umat Islam. Nah, sahabat dan ibu yang dirahmati Allah, setelah perang Mu'tah ternyata sejumlah kabilah Arab mulai melepaskan diri dari Kaisar Romawi dan bergabung dengan umat Islam. Raja Romawi segera mengambil sikap sebelum umat Islam benar-benar menjelma menjadi pasukan yang sangat kuat dan sulit dikalahkan. Heraklius, yaitu Kaisar Romawi, sudah menyiapkan pasukan besar dengan kekuatan 40.000 prajurit. Kabilah-kabilah Arab Nasrani seperti Lahem, Judan, dan lainnya turut bergabung. Nah, karena itu maka Rasulullah segera mengambil keputusan setelah melalui pertimbangan yang cukup matang untuk keluar dari Madinah dan menyerang imperium terkuat pada masa itu. Nah, jadi ini adalah kelanjutan daripada perang Mu'tah. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau dalam perang sebelumnya, dalam perang Hunain, umat Islam mendapatkan ghanimah yang sangat banyak. Tetapi ternyata ghanimah itu dibagikan kepada orang-orang Mekah. Dan orang-orang Madinah hanya pulang membawa Rasulullah, tidak bawa apa-apa. Nah, hanya bawa, padahal ada 40.000 ekor kuda gitu. Masya Allah, dan tidak bawa apa-apa, sampai kemudian muncul fitnah yang luar biasa. Nah, karena itu ketika mau berangkat ke Tabuk, tidak seperti biasa. Rasulullah itu ketika perang biasanya tidak menginformasikan jauh-jauh hari. Paling 1 hari atau malam itu kita besok perang, maka langsung berangkat. Nah, tetapi dalam perang Tabuk ini, karena perjalanan panjang, butuh logistik yang sangat banyak, maka Rasulullah mengumumkan perang ini. Jadi nggak seperti biasa. Kalau biasanya supaya kayak perang Khaybar itu nggak ada woro-woro besok kita perang. Nah, gitu. Nah, tetapi dalam perang Tabuk ini Rasulullah mengumumkan, sebagaimana dalam sebuah hadis disebutkan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qallama yuridu ghazwatan yaghzuha illa warra bi ghairiha. Dahulu Rasulullah itu setiap kali akan perang, maka Rasulullah itu warra bi ghairiha, menyembunyikan informasi itu. Jadi sahabat-sahabat itu luar biasa, sikapnya luar biasa. Malam besok perang, malam ini baru diumumkan. Nah, ini luar biasa. Besok masang tarot, malam ini diumumkan baru sentek doa. Nah, hatta karena ghazwat Tabuk, sehingga pada perang Tabuk, faghazzaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi harrin syadid, maka Rasulullah berperang dalam cuaca panas yang sangat ekstrim. Wastaqbala safaran ba'idan wa mafaza, dan Rasulullah menghadapi perjalanan yang sangat jauh, wa mafaza, dan padang pasir yang sangat luas. Wastaqbala ghazwa aduwwin kathirin, dan akan menghadapi musuh yang sangat banyak. Fajalla lil muslimina amrahum, maka Rasulullah mengumumkan perang itu kepada orang-orang Islam. Jadi tidak seperti biasa, ini perang luar biasa. Rasulullah mengumumkan, 1 minggu lagi kita akan berangkat, kita akan perang melawan Romawi. Liyatahadu uhbata aduwihim, supaya mereka mempersiapkan persiapan untuk menghadapi musuh. Wa akhbarahum biwajhi alladhi yurid, dan menghabarkan mereka terkait dengan perjalanan yang sangat jauh. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini perang yang luar biasa. Karena itu Rasulullah mengumumkan, man yuridul jannah, siapa di antara kalian yang menginginkan surga? Man yuridul jannah, siapa di antara kalian yang menginginkan surga?
anfiqu, berinfaklah. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ini kesempatan yang ditunggu-tunggu oleh Umar bin Khattab. Kapan Rasulullah mengumumkan ada infak, maka saya bertekad hari itu saya akan mengalahkan Abu Bakar. Jadi berlomba-lomba dengan Abu Bakar. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah memotivasi sahabat-sahabatnya karena dalam kondisi paceklik, maka Rasulullah memotivasi untuk berangkat dalam kondisi susah dan senang. Dalam Al-Quran disebutkan infiru khifafan wa thiqala wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Infiru, berangkatlah kalian berperang dalam kondisi ringan, dalam kondisi sehat, dalam kondisi masih muda, atau dalam kondisi berat, dalam kondisi masih terluka, baru belum selesai perangnya, baru beberapa waktu, dalam kondisi sudah tua. Nah, infiru khifatan wa thiqala wajahidu bi amwalikum, dan jihadlah kalian dengan harta kalian, wa anfusikum, dan diri kalian, fi sabilillah, di jalan Allah. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang demikian itu lebih baik buat kalian jika kalian mengetahuinya. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pengumuman perang ini diulang-ulang terus oleh Rasulullah, maka kemudian sahabat-sahabat berlomba-lomba untuk berinfak. Ada Umar bin Khattab yang saat itu kondisi ekonominya sedang baik, bisnisnya baik, uangnya banyak, maka Umar bin Khattab, saya akan menginfakkan separuh dari harta saya untuk perjuangan ini. Separuh dari hartanya. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, Utsman bin Affan, di antara orang yang paling kaya saat itu, kemudian menginfakkan 900 ekor onta, 100 ekor kuda, belum termasuk uang kontannya. Makanya saking banyaknya Utsman bin Affan itu infak, maka Rasulullah mengatakan ma darra ibnu Affan ma amila ba'da yaum, tidak memberikan madarat bagi Ibnu Affan jika tidak beramal setelah hari ini. Banyak infaknya, Pak. Besok gak infak kalau kenapa? Saking banyaknya yang diinfakkan oleh Utsman bin Affan. Nah, ini. Nah, kemudian Abdurrahman bin Auf menyumbangkan 200 uqiyah perak, dan kemudian Abu Bakar menyerahkan semua hartanya yang senilai 4.000 dirham dan lebih banyak lagi. Maka Umar ketika menginfakkan, ditanya oleh Rasulullah, ma tarakta li ahlik, apa yang kau tinggalkan buat keluargaku? Taraktu mithlahu, aku meninggalkan sama dengan apa yang aku infakkan. Artinya separuh dari hartanya itu diinfakkan. Kemudian Abu Bakar datang, ma tarakta li ahlika, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Taraktu Allah wa rasulahu, aku tinggalkan Allah dan Rasulnya. Semuanya ini Rasul. Kata Umar, saya tidak akan pernah mengalahkan Abu Bakar. Masya Allah. Nah, ini Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Saat itu banyak orang-orang yang tidak bisa berinfak. Ada yang punya hanya kurma satu wadah, satu piring. Ya Rasulullah, saya tidak punya apa-apa ya Rasulullah, hanya punya kurma ya Rasulullah. Barangkali ini manfaat untuk perjalanan ya Rasulullah. Ada yang punya tali kuda, talinya saja Pak. Ya Rasulullah, tidak punya apa-apa kecuali tali. Nah, karena itu orang-orang munafik menghina. Ini perjalanan jauh, ngapain kurma satu piring? Ya, ngapain tali kuda? Apa manfaatnya? Maka turunlah ayat, walladzina yalmizunal mutawwi'ina minal mu'minina fis shadaqat, dan orang-orang yang menghina orang-orang yang bersedekah dari orang mukmin, walladzina la yajiduna illa juhdahum, dan mereka tidak mendapatkan
sesuatu yang diinfakkan kecuali hanya sekedarnya saja, fayaskharuna minhum, maka orang-orang munafik itu menghina mereka. Ngapain kalian itu infak cuma segini? Sakhirallahu minhum, Allah menghina mereka, walahum adzabun alim, dan bagi mereka azab yang pedih. Nah, alhamdulillah ini karena Rasulullah itu mengumumkannya berkali-kali, maka orang-orang munafik pun akhirnya infak juga. Nah, orang-orang munafik infak juga. Tapi kemudian orang munafik itu infaknya tidak diterima. Kul anfiqu taw'an aw karha la yutaqabbala minkum. Katakan wahai Muhammad, anfiqu, berinfaklah kalian taw'an, dengan penuh ketaatan, aw karha, atau terpaksa. La yutaqabbala minkum, infakmu itu tidak akan diterima oleh Allah. Innakum kuntum qauman fasiqin, sesungguhnya kalian itu adalah kaum yang fasik. Kemudian disebutkan apa alasannya, kenapa infaknya itu tidak diterima. Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa rasulih wa la ya'tuna as-salata illa wa hum kusala wa la yunfiquna illa wa hum karihun. Dan tidaklah diterima infak-infak mereka itu kecuali karena mereka itu kufur dengan Allah dan Rasulnya. Kafaru billahi wa rasulih. Kemudian Rasulullah menyebutkan sifat-sifat orang munafik. Wala ya'tuna sholata illa wa hum kusala. Dan orang-orang munafik itu tidaklah mendirikan sholat kecuali dengan rasa malas. Wala yunfiquna illa wa hum karihun, dan tidaklah berinfak kecuali karena terpaksa. Gak enak rek kabeh wis nyumbang, gak nyumbang dhewe. Nah, ini orang-orang munafik. Tetapi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ketika disampaikan bahwasanya jihad ini ketabut dan 800 km, maka mereka ini mulai mencari-cari celah untuk izin supaya tidak ikut perang. Wa minhum may yaqulu i'dan li wa la taftinni ala fil fitnati saqatu. Di antara mereka ada yang mengatakan, ya Rasulullah, izinkan aku, jangan biarkan aku masuk dalam fitnah. Saya sakit ya Rasulullah, kalau perjalanan jauh itu punggung saya nggak kuat. Kaki saya mulai asam urat ya. Banyak mencari uzur. Nah, mereka fitnah. Wa inna jahannama la muhitatun bil kafirin, dan sesungguhnya neraka jahanam itu dipenuhi oleh orang-orang kafir. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, setelah mereka itu sudah minta izin, mereka itu juga bilang, membosi kepada orang-orang mujahid, wa qalu la tanfiru fil har, janganlah kalian berperang dalam kondisi panas. Masa panas-panas gini kita perang? Nah, maka kul naru jahannama asyaddu harra, katakan Muhammad, kalau kalian nggak mau perang dalam kondisi sekarang ini sangat panas, maka neraka jahanam itu lebih panas. Laukanu yafqahun, jika kalian mengetahui. Nah, jadi ini kan pas musim korma. Nah, kita bersenang-senang lah, kita panen korma. Panas-panas gini ngapain kita perang? Gitu. Nah, ini orang-orang munafik. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan di antara umat Islam banyak sekali yang datang kepada Rasulullah dan minta supaya diberangkatkan. Ya Rasulullah, saya siap ya Rasulullah, tapi saya nggak punya kuda ya Rasulullah. Saya siap berangkat ya Rasulullah, tapi saya nggak punya tunggangan, nggak punya senjata ya Rasulullah. Jadi fisik mereka siap, tapi ini kan perjalanan 800 km. Nah, karena itu maka mereka ketika mengatakan menyampaikan itu kepada Rasulullah, dan kemudian Rasulullah nggak punya solusi, nggak ada lagi yang bisa untuk memberangkatkan, maka mereka menangis.
menangis, menyesal nggak bisa berangkat perang. Nah ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, laisa 'alal du'afa'i, tidak ada dosa bagi orang-orang yang lemah, wala 'alal mardha, dan tidak juga bagi orang-orang yang sakit, wala 'alal ladzina la yajiduna ma yunfiquna haraj, dan tidak ada dosa bagi orang yang tidak mendapatkan sesuatu yang bisa membuatnya dia berangkat. Kenapa? Ya nggak mungkin, fisik saja ini nggak mungkin, tapi perlu logistik, perlu senjata, perlu perbekalan, perlu, nah ini nggak ada. Idza nasahu lillahi wa rasulihi, jika mereka itu saling bernasihat kepada Allah dan Rasulnya, ma 'alal muhsinina min sabil wallahu ghafurur rahim, wala 'alal ladzina idza ma atauka, dan tidak ada dosa bagi orang-orang yang sehat. Jadi kan tadi itu ada uzur ya, uzur karena lemah secara fisik, ada uzur karena sakit, dan ada uzur karena tidak bisa berinfak. Nah sekarang ini ada orang-orang yang sehat secara fisik, siap berangkat, tapi nggak punya kendaraan. Wala 'alal ladzina idza ma atauka litahmilahum, dan tidak ada dosa bagi orang-orang yang datang kepadamu mengutarakan maksudnya untuk berangkat supaya engkau memberangkatkannya, kulta, kemudian engkau mengatakan la ajidu ma ahmilukum alaihi, aku nggak mendapatkan sesuatu yang bisa memberangkatkan kalian. Tawallaw wa ayunuhum tafidu minad dam'i hazanan alla yajidu ma yunfiqun. Mereka berbalik, mereka pulang, sementara mata mereka penuh dengan air mata. Kenapa? Hazanan, sedih. alla yajidu ma yunfiqun, tidak mendapatkan orang yang bisa memberangkatkannya. Jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, 900 kuda tadi yang disumbangkan oleh Utsman bin Affan, 900 onta, kemudian 100 kuda, belum cukup. Kenapa? Karena dalam perang ini Rasulullah berangkat dengan 30.000 pasukan. Nah, akhirnya banyak yang bergantian. Nah, karena itu mereka orang-orang yang tidak bisa berangkat, mereka itu menangis. Di malam itu mereka nangis. Sahabat-sahabat yang lain berangkat dan mereka nangis, dan mereka itu kemudian, sahabat dan ibu yang dirahmati Allah, mereka minta kepada Allah, ya Allah, kami ingin berangkat ya Allah, tapi kami nggak bisa berangkat ya Allah, kami nggak punya kendaraan ya Allah, nggak punya logistik ya Allah, ya Allah, jadikan tangisan kami ini ya Allah untuk membantu saudara kami ya Allah. Nah, besok pagi kemudian ketika Rasulullah pulang dari Tabuk, Rasulullah mengatakan, inna bil madinati aqwaman, sesungguhnya di Madinah itu ada satu kaum, masirtum masiran, mereka tidak berangkat perang, wala qata'tum wadiyan, dan tidak menyeberangi lembah, illa kanu ma'akum, tapi mereka itu bersama kalian. Bersama kalian dalam apa? Dalam semangatnya dan dalam pahalanya. Qalu ya Rasulullah wahum bil Madinah, ya Rasulullah, apakah mereka di Madinah? Qala wahum bil Madinah habasahumul udru, mereka terhalang oleh uzur. Jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, mereka meskipun tidak berangkat, tapi karena hati mereka bersama orang-orang yang berangkat, doa-doa mereka selalu mengalir dan minta kepada Allah, dan menjadikan tangisan mereka sebagai bukti bahwasanya ini ya Allah yang bisa kami sumbangkan ya Allah. Maka kata Allah, kanu ma'ahum, mereka itu sama dengan kalian dalam pahalanya. Nah, inilah pentingnya amal hati. Pentingnya amal hati. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, di antara orang itu adalah namanya Ilyas ibnu Zaid. Ja'a sab'atun minhum ila Rasulullah, ada 7 orang datang menghadap Rasulullah. Yatlubuna minhu ayyuwaffira lahum ma yahmilum alaihi, minta kepada Rasulullah untuk bisa diberangkatkan ke medan perang.
Faqala, kemudian Rasulullah bersabda, la ajidu ma ahmilukum alaihi. Aku enggak mendapatkan sesuatu yang bisa memberangkatkan kalian. Fadhahabu wa hum yabkun. Maka mereka kemudian pergi dan mereka menangis. Wa minhum Ilyah ibnu Zaid, dan di antara mereka itu adalah Ilyah ibnu Zaid. Baqiya yusalli wa yabki wa yunaji rabbahu. Pulang, kemudian dia sholat, dia nangis, dan dia yunaji rabbahu, munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu la yajidu ma yunfiquhu bil jihad, karena tidak ada yang bisa memberangkatkannya untuk jihad. Wa indama ja'a as-sabah akhbarahu Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi ketika pagi hari Rasulullah menghabarkan kepadanya, annallaha ta'ala qabila shadaqatahu, sesungguhnya Allah menerima sedekahnya. Nangisnya itu, ya Allah, tangisanku ini ya Allah, aku nggak bisa berangkat ya Allah, jadikan ini sebagai sedekahku ya Allah. Nah, Rasul menghabarkan Allah menerima sedekahnya, wa ghafara lahu, dan Allah mengampuninya. Faqala lahu, abshir, bergembiralah, fawalladhi nafsi biyadihi laqad kutibat fi zakati al-mutaqabbalah, sungguh perbuatannya itu dicatat oleh Allah termasuk zakat yang diterima. Nah, ini Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, jadi suasananya itu nggak bisa berangkat itu nangis. Nah, kalau kita ada uzur, alhamdulillah. Oke. Nah, di antara sahabat-sahabat Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ada orang yang bermalas-malasan berangkat perang. Nah, ada Ka'ab, ya. Ayo berangkat perang, berangkat dulu besok. Ayo berangkat perang, berangkat dulu besok. Nah, sampai kemudian disuruh berangkat besok lagi. Kenapa? Karena lagi panen kurma. Nah, ini lagi kurma lagi bagus ini. Nanti saya pasti menyusul sampai kemudian 1 bulan. Terus kemudian terdengar kabar ternyata orang ini berangkat. Maka turunlah firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, malakum idza qila lakum infiru fi sabilillah, kenapa kalian itu ketika dikatakan kepada kalian infiru fi sabilillah, berjihadlah, berangkatlah kalian berjihad di jalan Allah, faqaltum ilal ardi, kalian merasa berat dengan bumi ini, nggak mau berangkat karena lagi musim kurma. Faqaltum ilal ard, kalian merasa berat untuk meninggalkan tanah kelahiran kalian. Kemudian Allah katakan, araditum bil hayatid dunya minal akhirah, apakah kalian ridho untuk mengganti kehidupan akhirat dengan kehidupan dunia? Fama mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil, tidaklah kelezatan, kenikmatan kehidupan di dunia dibandingkan dengan kenikmatan kelezatan di akhirat illa qalil, kecuali hanya sedikit. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ini kemudian Rasulullah berangkat bersama 30.000 pasukan. Rasulullah mengangkat Abdullah bin Maslamah sebagai wali Madinah dan menitipkan keluarganya kepada Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib termasuk orang yang tidak berangkat perang. Tapi tidak berangkatnya perang bukan karena malas, tapi karena ditunjuk oleh Rasulullah untuk menggantikan Nabi di Madinah. Nah, Ali ketika tidak berangkat, maka orang-orang menghasut Ali dan mengatakan, kau menjadi beban saja, karenanya Nabi meninggalkanmu di Madinah. Orang-orang munafik sudah nggak berangkat menghasut kan. Nah, Ali pun kemudian terhasut.
berhasad dengan omongan orang-orang munafik ini. Kemudian Ali menyusul Nabi. Nah, kemudian sampailah ketemu dengan Nabi. Kemudian Nabi mengatakan, kamu kan sudah aku perintahkan untuk berada di Madinah, kenapa kau nyusul perang? Ya Rasulullah, orang-orang itu mengatakan aku ini menjadi beban saja. Nah, kemudian Rasulullah menghibur Ali, amma tardo antakuna minni bimanzilati Harun bin Musa, apakah kamu tidak ridho kedudukanmu itu seperti Harun kepada Nabi Musa? Kalau dulu ada Harun kedudukannya di samping Nabi Musa, maka kamu itu di samping aku. Nah, illa annahu la nabiyya ba'di, kecuali tidak ada nabi setelah aku. Maka Ali pun kemudian kembali ke Madinah. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada penduduk Madinah yang dulu itu adalah pendeta. Ketika perang Tabuk ini, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, dia bergabung dengan Heraklius. Jadi ada bergabung dengan Heraklius dan meminta bantuan kepadanya untuk memerangi Nabi. Heraklius menjanjikan dan mengizinkan tinggal di negerinya. Akhirnya mereka pun segera membangun sebuah masjid yang berdekatan dengan Masjid Quba. Nah, masjid ini digunakan untuk mengintai pergerakan umat Islam. Nah, masjid itu selesai sebelum Rasulullah berangkat menuju Tabuk. Mereka datang meminta kepada Rasulullah SAW untuk sholat di masjid itu sebagai bukti bahwasanya beliau merestui pembangunan masjid tersebut. Nah, Rasulullah pun datang. Tapi ketika Rasulullah mau sholat, maka Rasulullah diperintahkan oleh Allah, la takum fihi abada, jangan kamu pernah sholat di sini, tak boleh. Nah, kenapa? Karena masjid ini, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ini digunakan sebagai upaya menimbulkan madharat bagi orang lain. Dibangun di atas kekafiran kepada Allah, bukan dibangun dalam rangka supaya orang itu ibadah. Dibangun dalam membanggakan diri terhadap kaum muslimin, memecah belah kaum mukminin, memata-matai untuk mereka yang memerangi Allah dan Rasulnya, dan sebagai bantuan buat musuh-musuh Allah. Mereka berkata, ya Rasulullah, ini kalau panjenengan dari Tabuk istirahat di sini dulu. Jadi mereka membujuk Rasulullah untuk bisa datang kemudian sholat di situ. Nah, kemudian Allah turunkan ayat, walladzina ittakhadhu masjidan dirara wa kufra wa tafriqan bainal mu'minin wa irsadan liman haraballahu wa rasulahu min qabl wa la yahlifunna in aradna ilal husna wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Ini ayat yang saya baca tadi terjemahannya di sebelumnya. Dan di antara orang-orang munafik ada orang-orang yang mendirikan masjid untuk menimbulkan kemadharatan pada orang mukmin, untuk kekafiran dan untuk memecah belah orang-orang mukmin, dan untuk menunggu kedatangan orang-orang yang telah memerangi Allah dan Rasulnya. Maka saat itu juga Rasulullah perintahkan tidak boleh sholat di situ, dan Rasulullah perintahkan untuk menghancurkan masjid tersebut. Nah, ini masjid Hirar dalam rangka memberikan madharat, maka namanya masjid Hirar. Nah, bukan untuk menyatukan tapi untuk memberikan madharat. Rasulullah mengatakan, Rasulullah bersabda, Allah berfirman, la takum fihi abada, jangan kamu menegakkan sholat di masjid itu selamanya, masjid Hirar. La masjidun usisa ala taqwa min awal yaumin ahaqqu an taquma fihi. Jika sesungguhnya masjid yang didirikan di atas ketakwaan, yaitu maksudnya adalah Masjid Quba, min awal yaumin, dari awal pertama, ahaqqu an taquma fihi, itu lebih berhak kamu sholat di situ. Fihi rijalun yuhibbuna ayyatahharu, di Masjid Quba itu ada orang-orang yang senang untuk bersuci.
wallahu yuhibbul mutahhirin, dan Allah cinta terhadap orang-orang yang membersihkan dirinya. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ini masjid Dirar, masjid tandingan ya, masjid yang dibangun bukan atas dasar ketakwaan kepada Allah, tapi untuk memerangi musuh Allah. Nah, ini kemudian ada sahabat yang bernama Abu Khaisamah. Dia sedang di kebunnya bersama istri-istrinya, nah, lagi panen korma. Maka tiba-tiba dia ingat Rasulullah. Rasulullah sedang kepanasan di bawah terik matahari, diterpa angin gurun, sementara Abu Khaisamah berada di bawah naungan yang teduh, makanan yang terhidang, istri-istri yang cantik, dan di tengah hartanya. Sungguh ini tidak adil. Jadi setelah itu langsung dia berangkat. Nah, berangkat nyusul untuk ke Tabuk. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sebelum ke Tabuk lewat Ula yang saya sampaikan tadi. Nah, di Ula itu ada disebut dengan Hijr. Nah, Hijr itu bangunan di mana di situ ada sumur, ada bangunan-bangunan kaum Tsamud. Ini sekarang masih ada. Nah, sebelum tiba di Tabuk, rombongan pasukan melintasi daerah Hijr, wilayah pemukiman bangsa Tsamud, sambil menutup kain dan wajahnya dan memacu kendaraannya, seakan-akan Rasulullah tidak ingin lewat situ. Kalau terpaksa lewat, maka lewat dengan cepat. Nah, kemudian Rasulullah bersabda, la tadkhulu ala ha'ula'il mu'adzabin illa an takunu bakin. Jangan kamu memasuki negeri orang-orang yang disiksa ini kecuali dalam keadaan menangis. Fa illam takunu bakin fala tadkhulu alaihim. Tapi kalau kalian tidak menangis, tidak bisa menangis di situ, maka jangan masuk daerah itu. La yusibukum ma asabakum, agar kamu tidak terkena azab seperti azab yang telah menimpa mereka. Nah, ini Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, tempat ini karena hadisnya seperti itu, maka tempat ini tidak terjamah ya. Tapi sekarang oleh Pangeran Muhammad Salman, tempat ini dijadikan menjadi tempat wisata dan mulai diperbagus Pak anunya ini. Ini wallahu a'lam. Padahal hadisnya tidak boleh, tapi dijadikan sebagai tempat wisata. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sahabat-sahabat pun berangkat semuanya. Nah, karena perjalanan jauh, ada di antara sahabat yang kemudian ontanya tidak bisa jalan karena kecapean, kelelahan, maka berhenti, kemudian melanjutkan lagi. Nah, di antara sahabat itu ada seorang yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ketika ontanya tidak bisa jalan, dipukul tidak mau jalan, jalannya semakin lambat, akhirnya ontanya dipindah dan kemudian jalan kaki. Ini kalau saya nunggu onta, saya ketinggalan nanti sama Nabi. Maka kemudian sahabat lapor, ya Rasulullah, Abu Dzar nggak kelihatan ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan, biarkan. Kalau baik, maka dia akan menyusul. Kalau baik, dia akan menyusul. Kalau tidak baik, Allah akan menghibur kalian dengan yang lain. Gitu. Nah, ketika Rasulullah sampai di Tabuk, Abu Dzar ini berjalan kaki di bawah terik matahari, padang pasir yang luar biasa panasnya, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Kemudian sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kayaknya ada orang yang mau datang Rasulullah, ada bayangan hitam, jalan pelan-pelan ya Rasulullah. Capek Abu Dzar. Maka Rasulullah mengatakan, biarkan, dia adalah Abu Dzar. Kemudian Rasulullah mengatakan, rahimallahu Abu Dzar yamshi wahdahu wa yamutu wahdahu wa yub'atsu wahdahu. Semoga Allah merahmati Abu Dzar
dia berjalan sendirian di Tabuk, wa yamutu wahdahu, dan mati sendirian, wa yub'atsu wahdahu, dan dibangkitkan oleh Allah nanti hari kiamat sendirian. Maka Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ketika pemerintahan Utsman bin Affan, Abu Dzar ini terjadi silang pendapat dengan Muawiyah. Maka Abu Dzar kemudian ditawari Utsman bin Affan untuk kemudian tinggal di satu tempat namanya Masbadah. Dia dengan istrinya dan anaknya satu orang. Nah, ketika di situ, ketika di akhir hayatnya tahun 31 Hijriah, Abu Dzar meninggal dan tidak ada orang yang merawatnya kecuali istrinya dan anaknya. Sebelum meninggal, dia bilang kepada istrinya, wahai istriku, tolong nanti aku mati, kafani aku dan letakkan aku di tengah jalan. Nanti akan datang sahabat-sahabatku yang kemudian membantumu menguburkan aku. Maka Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, datanglah kelompok sahabat Nabi yang dipimpin oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Kemudian istrinya mengatakan, ini Abu Dzar. Anaknya mengatakan, ini Abu Dzar. Kemudian Ibnu Mas'ud menangis. Kemudian teringat dengan sabda Nabi, rahimallahu Abu Dzar yamshi wahdahu, berjalan sendiri di Tabuk, wa yamutu wahdahu, dan mati dalam kondisi sendiri, wa yub'atsu wahdahu, dan nanti akan dibangkitkan oleh Allah dalam kondisi sendiri. Nah, ini Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ketika pasukan Islam sudah berada di Tabuk, maka Rasulullah menyusun strategi perang dan barisan-barisan sudah dirapikan oleh Rasulullah. Maka kemudian Rasulullah khutbah menyemangati para sahabat-sahabatnya untuk meraih keutamaan dunia dan akhirat, kemudian memberi peringatan dan ancaman, dan Rasulullah memberikan kabar gembira dan kemenangan bahwasanya kita akan menang. Kita akan menang. Nah, orang-orang Romawi dan sekutunya terlihat gentar, mereka berlari, terbirit-birit, mereka meninggalkan umat Islam, dan akhirnya tidak terjadi perang. Padahal sudah berjalan 800 km. Ini luar biasa. Padahal mereka 40.000, nah, umat Islam 30.000. Nah, Yahnah bin Rubah, pemimpin kabilah Ailah, mengajak berdamai dan memberikan upah atau jizyah, diikuti oleh penduduk Jarbi dan Adrij juga menyerahkan upeti. Kemudian Rasulullah mengutus Khalid bin Walid kepada Raja Daumatul Jandal yang bernama Ukaidir bin Abdul Malik. Kemudian Rasul mengatakan, engkau akan mendapatkannya, ia sedang berburu sapi. Nah, ketika didatangi Khalid bin Walid, maka kemudian Raja Daumatul Jandal ini menyerah dan kemudian menyerahkan jizyah 2.000 ekor onta, 800 tawanan, dan 400 buah baju besi, dan 400 buah tombak. Nah, ini luar biasa. Maka perang Tabuk yang luar biasa itu tidak jadi perang. Sudah takut, takut. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Rasulullah kembali ke Madinah, Rasulullah berada di satu lembah yang saat itu hanya Rasulullah dan yang membawa ontanya dan satu sahabat Nabi bernama Hudzaifah Al-Yamani. Saat itu ternyata di antara pasukan perang ini ada orang-orang munafik. Nah, orang-orang munafik ini kemudian melihat ini kesempatan kita bunuh Nabi. Kenapa? Nabi sedang tidak bersama sahabat-sahabatnya, hanya 3 orang saja. Nabi, kemudian yang bawa ontanya, pembantunya, dan Hudzaifah Al-Yamani. Nah, tiba-tiba mereka
kemudian ada sekitar 12 orang yang mereka tutup wajahnya dengan kain, kemudian mereka kepung Nabi. Nah, ketika Rasulullah yang demikian dengan sikap Rasulullah kemudian ambil tongkatnya dan memukul kuda-kuda mereka itu, dan kemudian setelah dipukul itu langsung kudanya jatuh dan kemudian mereka ternyata takut, kemudian lari, kemudian masuk lagi dalam pasukan. Nah, tetapi Hudzaifah Al-Yamani tahu siapa mereka itu. Makanya Hudzaifah Al-Yamani kemudian disebut dengan sirru an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, pemegang rahasia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Rasulullah tahu, Hudzaifah tahu siapa 12 orang yang menyerang Nabi ketika pulang dari Tabuk. Nah, ketika itu Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, maka orang-orang munafik yang namanya sudah dikantongi Hudzaifah ini oleh Rasulullah tidak boleh diberitahukan kepada siapapun. Nah, kemudian orang-orang yang tidak tahu peristiwa itu selalu bertanya kepada Hudzaifah, ya Hudzaifah, siapakah orang-orang munafik itu? Apakah aku termasuk orang munafik itu? Hudzaifah diam. Hadza sirrun Nabi, ini adalah rahasia Nabi. Karena itu maka kemudian ada ayat yang tidak boleh menyalahkan orang munafik. Karena itu ketika ada orang mati, nah maka Umar itu selalu lihat Hudzaifah sholat apa enggak. Kalau Hudzaifah enggak sholat, ini orang munafik. Nah itu kemudian Umar saking pengennya bertanya, ya Hudzaifah, apakah aku termasuk orang munafik itu? Maka Umar mengatakan tidak. Hudzaifah mengatakan tidak. Nah, kepada ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah inilah kisah sekembalinya dari perang Tabuk. Orang-orang munafik juga masih pengen membunuh Nabi, tapi Allah menjaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kemudian pulang Rasulullah ke Madinah pada bulan Rajab tahun ke-9 Hijriah. Peperangan ini memakan waktu 50 hari. Selama 20 hari beliau menetap di Tabuk dan selebihnya dihabiskan untuk perjalanan berangkat dan pulang. Perang Tabuk adalah perang terakhir yang diikuti oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu ketika Rasulullah pulang, maka Rasulullah disambut dengan qala al-badru alaina min saniyatil wada wajib syukru alaina mada'a lillahi da. Telah terbit bulan purnama dari kampung Saniyatul Wada. Jadi ketika pas Rasulullah hijrah, Rasulullah disambut dengan nyanyian ini. Pas Rasulullah perang kali Tabuk, Rasulullah juga disambut dengan ini. Dan ini adalah perang terakhir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu ada perang-perang tapi Rasulullah tidak ikut. Yang disebut dengan syariah, Rasulullah hanya mengirimkan saja. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita ambil dari pelajaran ini, maka sesungguhnya perintah-perintah Allah itu kadang-kadang hanya menguji kita. Perang Tabuk jauh, tak situ perang. Cuma menguji berangkat atau enggak kan? Nah ini, jadi seakan-akan berat, nantinya di sana gampang saja. Nah itu Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, mungkin perjuangan ini mungkin terlihat berat ketika dipikirkan, tapi kalau dijalankan, ya enggak, Allah akan membantu. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang berjihad di jalan kami, lanahdiyannahum subulana, kami pasti akan tunjukkan jalan-jalannya. Mungkin kalau dipikir, ya Allah berat sekali, ya Allah lawannya, ya Allah oligarki, ya Allah, dan itu 9 naga. Nah, tapi kalau dijalani, ya ini insya Allah lanahdiyannahum subulana, Allah akan tunjukkan jalan-jalannya. Tinggal kita ini yakin apa tidak. Nah, jadi perang Tabuk yang luar biasa, ternyata setelah itu tidak jadi perang.
Tapi ada sahabat-sahabat yang tidak ikut perang, yang dihukum oleh Rasulullah dengan hukuman yang sangat berat. Karena orang yang tidak ikut perang, termasuk yang tidak ada uzur, itu merupakan pelanggaran berat dalam Islam. Insyaallah akan kita bahas pada pertemuan berikutnya biidznillah taala. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.